Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kelompok RPL SIB Angkatan 2022 akan mempresentasikan mengenai konsep perancangan database untuk aplikasi kami, yaitu Travel Planner. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Balkis Putri Prioni dengan NIM terakhir 052. Kenalkan saya Maulana Dimas Sikiana Kauda Kelasya dengan NIM terakhir 048. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Maulana dengan NIM terakhir 049. Perkenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM 2205 1214165. Perkenalkan, nama saya Muzammil Liza dengan NIM terakhir 071. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep perancangan database. Yang pertama yaitu definisi mengenai database. Konsep perancangan database adalah proses merancang struktur dan organisasi data dalam sebuah sistem basis data untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna dan aplikasi. Beberapa komponen sistem informasi suatu organisasi berbasis komputer yang terdiri dari basis data, perangkat lunak, basis data, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras serta personal. Dalam perancangan database, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database, dan mendukung kemandirian data. Selanjutnya ada beberapa konsep penting dalam database. Yang pertama yaitu model data. Anda perlu memutuskan model data yang akan digunakan dalam database Anda. Model data ini biasanya mengikuti salah satu dari 3 model utama, yaitu model relasional, model dokumen, atau model lainnya seperti model grafik atau model berorientasi objek. Selanjutnya ada entitas atribut yang akan disimpan dalam database Anda, dan atribut-atribut yang akan menjelaskan setiap entitas tersebut. Misalnya, dalam database perpustakaan, entitas bisa berupa buku, dan atribut lainnya memungkinkan mencakup judul, penulis, tahun terbit, dan ISBN. Yang ketiga ada relasi, yaitu jika Anda menggunakan model relasional, Anda perlu mendefinisikan relasi antara entitas. Ini melibatkan penentuan bagaimana entitas terkait satu sama lain melalui kunci asing atau foreign key. Selanjutnya yaitu primary key atau kunci asing. Primary key adalah atribut yang unik mengidentifikasi setiap entitas dalam sebuah tabel. Kunci asing adalah atribut yang menghubungkan entitas dalam tabel yang berbeda. Yang kelima yaitu normalisasi, yaitu sebuah proses untuk mengorganisasi data ke dalam struktur yang lebih efisien dan mengurangi redundansi, dan normalisasi menghasilkan tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terfokus. Selanjutnya, terdapat integritas data. Pastikan bahwa data dalam database tetap konsisten dan sesuai dengan aturan bisnis. Ini melibatkan penggunaan kendala integritas seperti kunci asing, kendala unik, dan kendala lainnya. Yang ketujuh yaitu indeks. Indeks digunakan untuk meningkatkan kinerja pencarian data dalam database. Anda perlu memutuskan mana kolom yang perlu indeks, namun terlalu banyak indeks juga dapat memperlambat proses penulisan data. Yang nomor 8, terdapat keamanan, di mana database harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif. Ini melibatkan pengendalian akses, autentikasi otoritas, dan pengawasan aktivitas pengguna. Selanjutnya ada optimasi kerja, di mana database harus memikirkan tentang bagaimana mengoptimalkan kinerja database, termasuk pertimbangan perangkat keras, tuning SQL, query, dan caching data. Yang terakhir yaitu dokumentasi, di mana penting untuk mendokumentasikan struktur database, tabel, relasi, dan aturan-aturan penting lainnya untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai model perancangan database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada model perancangan database. Next.
Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. ERD digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada pengguna secara logis. Menurut Sutabri 2012. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi basis data atau database. Model data ini juga akan membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan basis data karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data. ERD ini juga merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. ERD terbagi menjadi 3 komponen yaitu entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Next. Komponen ERD. Yang pertama, entitas. Entitas merupakan objek atau konsep yang akan menjadi perhatian dalam suatu database. Entitas memiliki 2 tipe yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat merupakan entitas yang keberadaannya tidak tergantung pada entitas lain. Sedangkan entitas lemah keberadaannya tergantung pada entitas lain. Entitas dapat berupa manusia, tempat, benda, atau kondisi mengenai data yang dibutuhkan. Simbol dari entitas berbentuk persegi panjang. Lalu ke atribut. Atribut sering juga disebut sebagai properti, merupakan simbol dari keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai basis data, menurut Yakub 2008. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas untuk menggambarkan atribut yang dilakukan. Atribut dinyatakan dengan simbol elips. Nama atribut berupa kata benda tunggal. Atribut dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian dengan menggunakan garis. Lalu relasi dalam entity relationship diagram. Relasi mengacu pada hubungan antara entitas atau tabel dalam basis data. Relasi menggambarkan cara entitas terkait satu sama lain dalam konteks database. Ada beberapa jenis relasi dalam ERD dan ini adalah bagian yang penting dari merancang sebuah database. Berikut adalah beberapa jenis relasi yang umum dalam ERD. Yang pertama, one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Next. Kunci primer atau primary key merupakan atribut yang unik terdapat pada suatu entitas yang berfungsi sebagai data utama dari suatu entitas. Simbol untuk kunci primer yaitu garis bawah, ganda di bawah atribut atau gabungan atribut. Lalu kunci asing atau foreign key adalah atribut yang menghubungkan entitas dengan entitas lain dalam hubungan satu ke banyak atau banyak ke banyak. Kunci asing digunakan untuk membangun relasi antar entitas. Next. Konseptual data model atau JDM adalah model data tingkat tinggi yang digunakan dalam perancangan basis data. Ini adalah tahap pertama dalam merancang sebuah basis data dan berfokus pada pemahaman dan representasi konsep-konsep utama yang akan disimpan dalam basis data tanpa memperhatikan aspek teknis seperti tipe data dan indeks. JDM membantu para pemangku kepentingan termasuk analis, bisnis, perancang sistem, dan pengguna akhir untuk berkomunikasi dan memahami struktur data yang akan digunakan dalam aplikasi atau sistem. Yes. Komponen CDM, entitas atau tabel. Simbol ini dalam CDM digunakan untuk mempresentasikan entitas atau tabel yang menyimpan data dalam basis data. Lalu relasi antar tabel. Simbol ini pada CDM digunakan untuk mempresentasikan relasi antar tabel yang terdiri atas nama relasi dan multiplicity. Relasi umumnya yakni one-to-many, one-to-one, many-to-one, many-to-many. Next. Physical Data Model atau PDM adalah salah satu tahap dalam perancangan basis data yang lebih rinci daripada JDM. PDM berfokus pada menggambarkan struktur teknis yang akan digunakan dalam basis data. Ini mencakup detail tentang tipe, data, indeks, kunci asing, relasi antar tabel, dan semua aspek teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan basis data dalam sistem. Komponen PDM. Yang pertama, tabel. Simbol ini pada PDM digunakan untuk mempresentasikan tabel yang menyimpan data dalam basis data. Tabel terdiri dari nama tabel, kolom, dan tipe data. Lalu relasi, simbol ini dalam PDM digunakan untuk mempresentasikan relasi antar tabel yang terdiri dari persamaan antara primary key atau kunci primer
tabel yang diacu dengan kunci yang menjadi referensi acuan di tabel lain. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, tujuan perancangan database. Yang pertama, efisiensi penyimpanan data. Tujuan utama perencanaan database adalah untuk menyimpan data secara efisien. Hal ini mencakup penggunaan ruang penyimpanan yang optimal dan pengaturan struktur data yang sesuai. Yang kedua, konsistensi data. Database yang baik harus menjaga konsistensi data. Ini berarti bahwa data dalam database harus selalu konsisten dan mencerminkan keadaan aktual. Perancangan yang baik dapat menghindari masalah seperti duplikat data dan inkonsistensi. Yang ketiga, akses data cepat. Database harus dirancang untuk memungkinkan akses data dengan cepat dan efisien. Ini mencakup penggunaan indeks, query yang dioptimalkan, dan pemilihan tipe data yang sesuai. Yang keempat, keamanan data. Salah satu tujuan utama adalah melindungi data dari akses yang tidak sah. Ini mencakup pengaturan izin akses, enkripsi data, dan tindak keamanan lainnya untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data. Yang kelima, kemudahan pengelolaan data. Database yang baik harus mudah dikelola. Ini mencakup pemeliharaan backup, pemulihan data, dan manajemen keamanan. Yang keenam, penghematan waktu dan biaya. Dengan perancangan yang baik, pengembang dan administrator database dapat menghemat waktu dan biaya. Perancangan yang buruk dapat mengakibatkan biaya pemeliharaan yang tinggi dan masalah yang memakan waktu. Yang ketujuh, ada fleksibilitas dan skalabilitas. Database harus dirancang untuk dapat ditingkatkan atau disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengatasi pertumbuhan data dan pertumbuhan kebutuhan dengan lebih mudah. Yang kedelapan, integrasi dengan aplikasi. Database harus dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain dalam organisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data dapat digunakan oleh berbagai sistem dan aplikasi. Next. Yang kesembilan, ada kepatuhan regulasi. Dalam beberapa industri seperti perbankan atau kesehatan, ada regulasi ketat terkait dengan penyimpanan dan perlindungan data. Tujuan perancangan database adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini. Yang ke-10, peningkatan produktivitas. Database yang baik dapat meningkatkan produktivitas pengguna dengan memberikan akses yang cepat dan mudah ke data yang diperlukan. Yang ke-11, kemudian pengembangan aplikasi. Perancangan database yang baik dan mempermudah pengembangan aplikasi yang menggunakan data dari database data. Ini akan memungkinkan pengembang untuk mengakses data dengan mudah melalui SQL dan memprosesnya dengan efisien. Yang ke-12, fleksibilitas. Basis data yang baik harus dirancang dengan fleksibilitas dalam pikiran, memungkinkan perubahan kebutuhan bisnis dan penambahan data baru tanpa mengganggu sistem yang ada. Next. Keuntungan perancangan database. Yang pertama, pencarian dan reservasi cepat. Dalam aplikasi perjalanan, pengguna seringkali ingin mencari dan mereservasi tiket, akomodasi, atau aktivitas dengan cepat. Dengan perancangan database yang baik, aplikasi dapat memberikan hasil pencarian dan reservasi yang cepat dan akurat. Yang kedua, pengelolaan data pelanggan. Database memungkinkan penyimpanan data pelanggan, termasuk informasi pribadi, preferensi, dan riwayat perjalanan. Ini menguntungkan aplikasi untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan, seperti menawarkan rekomendasi berdasarkan riwayat perjalanan mereka. Yang ketiga, manajemen inventory dan harga. Dalam aplikasi perjalanan terdapat inventory yang beragam, termasuk tiket pesawat, kamar hotel, mobil sewaan, dan lain-lain. Database dapat digunakan untuk mengelola inventory ini, termasuk harga, ketersediaan, dan promosi. Yang keempat, koneksi dengan layanan pihak ketiga. Aplikasi perjalanan seringkali terhubung dengan penyedia layanan pihak ketiga, seperti maskapai, hotel, dan penyedia transportasi. Rancangan database yang baik memungkinkan integrasi yang lancar dengan API dari penyedia layanan ini. Yang kelima, analisis data. Database dapat digunakan untuk menyimpan data dengan preferensi pengguna, dalam perjalanan, dan analisis lainnya. Ini membantu aplikasi untuk memahami kebutuhan pelanggan, tren perjalanan, dan mengoptimalkan penawaran produk. Pengembangan aplikasi. Yang keenam, reservasi dan manajemen pemesanan. Dalam perjalanan, reservasi dan manajemen pemesanan sangat penting. Database memungkinkan penyimpanan data reservasi pelanggan dan memastikan koordinasi yang tepat antara berbagai komponen perjalanan. Yang ketujuh, ada pengembangan aplikasi berskala besar. Dalam aplikasi perjalanan yang berkembang, database yang baik memungkinkan skalabilitas. Ini berarti aplikasi dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan volume transaksi tanpa mengalami penurunan kinerja. Yang kedelapan, ketersediaan dan keandalan. Database yang baik harus dirancang untuk menjaga ketersediaan data dan keandalan
sehingga pengguna selalu dapat mengakses informasi perjalanan mereka tanpa gangguan. Yang ke-9, keamanan transaksi dan informasi pribadi. Dalam aplikasi perjalanan, keamanan transaksi dan perlindungan data pelanggan sangat penting. Database harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif. Yang ke-10, pengelolaan ulasan dan umpan balik. Database dapat digunakan untuk menyimpan ulasan dan umpan balik pelanggan. Ini membantu dalam meningkatkan kualitas layanan dan memungkinkan pelanggan memberikan umpan balik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, implementasi database pada aplikasi Travel Planner. Next. Komponennya terdiri dari entitas pengguna atau user yang berisi atribut ID pengguna. Atribut ini adalah kunci utama yang mengidentifikasi setiap pengguna secara unik. Selanjutnya, nama depan dan nama belakang. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama lengkap pengguna. Selanjutnya, alamat email. Atribut ini digunakan sebagai informasi kontak unik untuk setiap pengguna. Selanjutnya, kata sandi. Atribut ini digunakan untuk menyimpan kata sandi yang digunakan pengguna saat login. Selanjutnya, informasi profil lainnya. Atribut ini bisa digunakan untuk menyimpan informasi tambahan, seperti nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan atribut lainnya yang relevan. Pada entitas destinasi wisata, terdiri dari atribut ID destinasi. Atribut ini adalah kunci utama yang mengidentifikasi setiap destinasi wisata secara unik. Lalu, nama destinasi. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama destinasi wisata. Lalu, deskripsi destinasi. Atribut ini digunakan untuk mendeskripsikan destinasi wisata tersebut. Lalu, lokasi destinasi. Atribut ini menyimpan informasi tentang lokasi fisik destinasi. Lalu, ada minat destinasi. Atribut ini memungkinkan pengguna untuk mencari destinasi berdasarkan minat khusus, seperti petualangan, budaya, atau pantai. Lalu, anggaran. Atribut ini menunjukkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan ke destinasi tersebut. Kemudian ada tanggal perjalanan. Atribut ini digunakan untuk menginformasikan kapan destinasi tersebut dapat dikunjungi. Lalu, gambar destinasi. Atribut ini dapat digunakan untuk menampilkan gambar destinasi. Next. Kemudian terdapat entitas transportasi yang berisi atribut ID transportasi. Atribut ini adalah kunci utama yang mengidentifikasi setiap layanan transportasi secara unik. Kemudian, jenis transportasi. Atribut ini digunakan untuk menunjukkan jenis transportasi seperti taksi atau mobil sewaan. Lalu, informasi transportasi. Atribut ini berisi informasi kontak atau detail lainnya tentang layanan transportasi. Kemudian, tanggal perjalanan. Atribut ini mengindikasikan kapan transportasi akan digunakan. Kemudian, ID pengguna. Atribut ini adalah kunci asing yang menghubungkan entitas transportasi dengan entitas pengguna. Kemudian terdapat entitas penginapan yang berisi atribut ID penginapan. Atribut ini adalah kunci utama yang mengidentifikasi setiap penginapan secara unik. Kemudian nama penginapan. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama penginapan. Lalu jenis penginapan. Atribut ini menunjukkan jenis penginapan seperti hotel atau apartemen. Kemudian pilihan kamar. Atribut ini mencakup pilihan kamar yang tersedia. Lalu tanggal menginap. Atribut ini menunjukkan tanggal masuk dan keluar. Lalu informasi penginapan. Atribut ini berisi informasi kontak atau detail lainnya tentang penginapan. Lalu ID pengguna yang merupakan kunci asing yang menghubungkan entitas penginapan dengan entitas pengguna. Selanjutnya, terdapat entitas rencana perjalanan yang memiliki atribut ID rencana. Atribut ini adalah kunci utama yang mengidentifikasi setiap rencana perjalanan secara unik.
Lalu ID pengguna, atribut ini adalah kunci asing yang menghubungkan rencana perjalanan dengan pengguna yang membuatnya. Lalu jadwal aktivitas, atribut ini berisi jadwal aktivitas yang telah direncanakan dalam perjalanan. Lalu pengaturan pengingat, atribut ini memungkinkan pengguna untuk mengatur pengingat terkait rencana perjalanan mereka. Selanjutnya, terdapat entitas reservasi restoran yang berisi atribut ID restoran. Atribut ini adalah kunci utama yang mengidentifikasi setiap reservasi restoran secara unik. Lalu, nama restoran, atribut ini digunakan untuk menyimpan nama restoran yang telah dipesan. Lalu, tanggal dan waktu. Atribut ini mengindikasikan tanggal dan waktu reservasi. Lalu, ID pengguna, atribut ini menghubungkan reservasi restoran dengan pengguna yang membuatnya. Lalu, konfirmasi oleh restoran, atribut ini menunjukkan apakah reservasi telah dikonfirmasi oleh restoran. Lalu selanjutnya terdapat atribut pengatur keuangan yang memiliki entitas pengatur keuangan yang memiliki atribut ID pengaturan. Atribut ini adalah kunci utama yang mengidentifikasikan setiap pengaturan keuangan secara unik. Lalu ID pengguna, atribut ini menghubungkan pengaturan keuangan dengan pengguna yang mengelolanya. Lalu anggaran perjalanan, atribut ini digunakan untuk mengatur anggaran perjalanan. Lalu pengeluaran, atribut ini mencakup catatan pengeluaran selama perjalanan. Lalu integrasi dengan sistem keuangan. Atribut ini menunjukkan apakah aplikasi Travel Planner terhubung dengan sistem keuangan eksternal. Selanjutnya terdapat relasi antar entitas. Pengguna dapat membuat satu atau lebih rencana perjalanan. Pengguna dapat melakukan 0 atau lebih reservasi restoran. Pengguna memiliki satu set pengaturan keuangan. Pengguna dapat menggunakan 0 atau lebih transportasi. Pengguna dapat menginap di 0 atau lebih penginapan. Setiap rencana dapat mencakup 0 atau lebih transportasi. Setiap rencana perjalanan dapat mencakup 0 atau lebih penginapan. Setiap rencana perjalanan dapat mencakup 0 atau lebih destinasi wisata. Setiap reservasi restoran dibuat oleh satu pengguna. Setiap reservasi restoran dapat dikonfirmasi oleh 0 atau satu restoran. Setiap pengaturan keuangan dimiliki oleh satu pengguna. Next. Berikut adalah perancangan ERD dari aplikasi Travel Planner dengan 7 entitas dan beserta atributnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah perancangan konsep CDM atau Conceptual Data Model. Jadi, rancangan CDM ini dalam aplikasi Travel Planner adalah langkah awal dalam memahami bagaimana data akan diorganisasi dan dihubungkan dalam lingkup konsep aplikasi perjalanan. Sesuai dengan gambar diagram tersebut, terdapat 7 entitas yang merupakan tabel transportasi adalah inti dari sistem ini. Dengan kolom-kolom seperti ID transportasi, tanggal perjalanan, dan informasi transportasi, tabel ini juga terhubung dengan tabel lain melalui foreign key, seperti ID pengguna dan ID destinasi. Selanjutnya, tabel penginapan mencakup informasi penting tentang tempat tinggal. Lalu selanjutnya ada tabel rencana perjalanan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal aktivitas mereka. Dan lain sebagainya. Next. Yang terakhir adalah perancangan PDM atau Physical Data Model.
Jadi pada PDM ini mencakup beberapa tabel utama, yaitu tabel transportasi, tabel penginapan, tabel rencana perjalanan, tabel pengatur keuangan, tabel destinasi wisata, tabel restoran, dan tabel user. Dalam PDM ini, tabel transportasi juga adalah inti dari sistem ini, dengan kolom-kolom seperti ID transportasi, tanggal perjalanan, dan informasi transportasi. Tabel ini juga terhubung dengan tabel lain melalui kunci asing, seperti ID pengguna dan ID destinasi, yang memungkinkan pengguna untuk mengaitkan perjalanan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada tabel penginapan, mencakup informasi penting tentang tempat tinggal seperti nama penginapan, jenis penginapan, dan harga per malam. Pengguna dapat memilih berbagai kamar yang tersedia dan tabel ini juga terkait dengan pengguna dan destinasi wisata. Selanjutnya adalah tabel rencana perjalanan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal aktivitas mereka. Ini mencakup jadwal aktivitas dan hubungan dengan penginapan, transportasi, destinasi, restoran, dan pengguna. Tabel selanjutnya adalah tabel pengaturan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mengelola anggaran mereka. Ini mencakup nama anggaran, jumlah anggaran, dan deskripsi yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola keuangan mereka dalam perjalanan mereka. Tabel selanjutnya adalah destinasi wisata, yaitu berisi informasi tentang tujuan wisata seperti nama destinasi, deskripsi, minat wisata, anggaran yang diperlukan, dan lokasi. Tabel ini terhubung dengan pengguna untuk mengidentifikasi tujuan yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Tabel selanjutnya adalah tabel restoran, mencakup informasi tentang tempat makan seperti nama restoran dan jenis restoran. Ini terhubung dengan destinasi wisata untuk memberikan rekomendasi makanan yang sesuai di setiap tujuan. Tabel terakhir yaitu tabel user atau pengguna. Ada tabel yang mengelola informasi tentang pengguna sistem. Ini mencakup detail pengguna seperti nama, email, kata sandi, dan informasi profil. Semua tabel ini berperan penting dalam menciptakan pengalaman manajemen perjalanan yang komprehensif dan integritas. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, pada dasarnya, tiga model utama yang digunakan dalam penerapan database, yaitu IRD, CDM, dan PDM, memainkan peran kunci dalam pengembangan dan implementasi basis data. IRD adalah presentasi konseptual yang memungkinkan kita untuk memvisualisasikan dengan jelas hubungan dan entitas dalam sebuah sistem. Kemudian CDM melangkah lebih jauh dengan fokus pada entitas, atribut, dan hubungan dalam konteks bisnis. Membantu kita memahami persyaratan data secara lebih mendalam. Sementara itu, PDM menjadi tahap teknis yang merinci struktur fisik database dengan tabel, indeks, dan jenis data yang diperlukan untuk menjalankan basis data pada platform atau sistem tertentu. Ini adalah perjalanan dari konseptual hingga teknis dengan IRD dan CDM membantu merancang basis data secara konseptual dan PDM yang mengubahnya menjadi kenyataan teknis yang dapat diimplementasikan dengan sukses. Keseluruhan proses ini membantu memastikan bahwa basis data sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat dikelola secara efisien dalam lingkungan teknis yang relevan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.